Halo semuanya, selamat datang kembali ke dalam YouTube channel aku. Yakni kali ini aku akan membahas atau mempresentasikan mengenai jenis dan model komunikasi dalam mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Nah, sebelum ke pemaparan materi, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yakni nama aku Ana Agung Hari Saraswati dengan NIM 2210110006 dari Prodi A7 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional. Pertama-tama mari kita simak latar belakang terlebih dahulu ya teman-teman. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi saat ini sangat dibutuhkan dan menjadi peran penting bagi kehidupan manusia untuk mempermudah berinteraksi. Selain itu, komunikasi memiliki beberapa model dan setiap modelnya memiliki definisi yang berbeda-beda. Model komunikasi dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Jadi, dalam pemaparan materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai model komunikasi dan komunikasi sebagai proses. Baik, pemaparan materi yang pertama yakni mengenai pengertian model komunikasi. Model komunikasi adalah gambar yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Menurut Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi, dan suatu model mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Baik, selanjutnya fungsi dan manfaat model komunikasi. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker yang mengemukakan bahwa ada 3 fungsi model komunikasi, yaitu yang pertama, melukiskan proses komunikasi, yang kedua, menunjukkan hubungan visual, dan yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Adapun fungsi dan manfaat model komunikasi menurut Deutsch pada tahun 1966, yakni yang pertama mengorganisasikan, yaitu mengurutkan dan mengaitkan sehingga memperoleh gambaran. Yang kedua, heuristik, yaitu mengetahui suatu hal secara keseluruhan. Yang ketiga, ada prediktif, yaitu membantu menjelaskan tentang suatu hal melalui penyajian informasi. Dan yang keempat, pengukuran, yaitu memperkirakan hasil yang akan kita dapat atau kita capai dari pesan dan informasi tersebut. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi inti dari presentasi ini, yakni model-model komunikasi. Yang pertama ada model stimulus respon atau SR. Model SR ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses ini merupakan perpindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat berupa timbal balik dan memiliki efek yang banyak sehingga dapat merubah perilaku dan rekomunikasi yang berikutnya. Selanjutnya ada model Aristoteles. Nah, model Aristoteles ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu
komunikasi. Model ini juga bisa disebut sebagai model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Nah, Aristoteles ini menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya yang berjudul Retorika, bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Nah, dalam model Aristoteles ini lebih berorientasi pada pidato yang mempengaruhi orang lain. Selain itu, model Aristoteles ini memiliki 5 elemen, yakni pembicara, pesan verbal, situasi, khalayak, dan efek. Jadi, selanjutnya model Lasswell. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan who yang artinya siapa, dalam artian siapa pengirim atau siapa sumber pesan atau informasi tersebut. Kemudian say what yang dalam artiannya apa yang dikatakan atau isi pesan atau isi informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada in which channel. Nah, media apa yang digunakan, itu artinya. Dan selanjutnya ada to whom, artinya kepada siapa atau penerima. Nah, dan yang terakhir with what effect, yang artinya efek apa yang ditimbulkan si penerima terhadap pesan yang diterimanya. Baik, lanjut. Model Lasswell memiliki 5 analisis terhadap komponen komunikasi, yakni ada analisis kontrol, yaitu untuk membantu mengkontrol pengiriman pesan. Yang kedua, analisis isi, yakni untuk membantu menganalisis atau menganalisa isi pesan. Hal ini dikaitkan dengan stereotip dan representatif yang berhubungan dengan tujuan pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada analisis massa atau analisis media, yakni pengkajian media. Media apa yang dipilih untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak, ya teman-teman. Yang keempat ada analisis khalayak, yakni mengkaji siapa saja yang menjadi target sasaran informasi atau pesan tersebut. Dan yang kelima ada analisis efek, yakni memprediksi efek pesan terhadap target sasaran. Baik, selanjutnya ada model Shannon dan Weaver. Model ini menganggap komunikasi adalah fenomena statis dan satu arah. Meskipun model ini sangat terkenal, namun tulisan Shannon dan Weaver sangat sulit dipahami. Nah, berikut saya sudah cantumkan salah satu formula Shannon untuk informasi pada tahun 1948. Selain itu, model Shannon dan Weaver ini memiliki 6 elemen, yaitu yang pertama pengirim, yang kedua encoder atau transmitter, yakni mengubah pesan ke dalam bentuk sinyal atau data biner menggunakan mesin, ya teman-teman. Dan yang ketiga ada media atau channel, yang keempat decoder, kebalikan dari encoder, yakni mengubah sinyal atau data biner ke dalam bentuk pesan. Yang kelima ada penerima atau receiver, yang artinya umpan balik si penerima pesan. Dan yang keenam ada gangguan atau noise. Baik, selanjutnya ada model Schramm, yakni Wilbur Schramm membuat serangkaian model komunikasi, dimulai dengan model komunikasi manusia sederhana pada tahun 1954. Yakni model yang pertama yakni terdiri dari source, encoder, sinyal, decoder, dan destination. Selanjutnya ada model yang kedua, yakni mengenai sinyal pada sumber dan sasaran yang dianut. Baik, selanjutnya pada model ketiga, Schramm, yakni memiliki 3 unsur, yaitu source, message, yang artinya pesan, destination. Lalu dikembangkan menjadi pengirim pesan, mengirimkan pesan melalui saluran atau media dan menyalurkannya kepada penerima pesan
atau menyampaikannya kepada penerima pesan, dan penerima pesan tersebut menimbulkan efek. Nah, disinilah kita dapat melihat umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan dalam komunikasi. Nah, selanjutnya ada model Newcomb. Pada tahun 1953, Theodore Newcomb melihat komunikasi dari pandangan sosial psikolog. Model ini juga dikenal sebagai model ABX. Dalam model ini, A sebagai seorang yang mengirimkan informasi kepada orang lainnya itu B tentang suatu atau X. Dalam orientasi A ke B atau ke X, ketiga memiliki sistem yang berisi 4 orientasi, yaitu orientasi A ke X, orientasi A ke B, orientasi B ke X, dan orientasi B ke A. Model ini atau model Newcomb ini merupakan tindakan komunikasi yang disengaja dilakukan oleh 2 orang, dan komunikasi ini sudah lumrah dan efektif di masyarakat ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada model Wesley dan McLean. Yakni model ini berbicara dalam 2 konteks, yakni komunikasi interpersonal dan massa. Nah, perbedaan keduanya ini terletak pada umpan baliknya atau feedback, yakni komunikasi interpersonal, yakni umpan baliknya atau feedbacknya secara langsung dan secara cepat ya teman-teman. Sebaliknya komunikasi massa, umpan baliknya secara tidak langsung dan otomatis agak terlambat ya teman-teman. Jadi itu perbedaan dari komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Baik, selanjutnya pada model Gardner. Model Gardner ini merupakan perluasan dari model Laswell yang terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbal yakni seorang komunikator bereaksi menggunakan alat untuk melakukan persepsi mengenai suatu kejadian yang terkandung dalam isi pesan yang memiliki konsekuensi di dalamnya. Nah, sedangkan model diagramatik yakni seseorang mempersepsi kejadian dan mengirimkan beberapa pesan untuk pemancar sinyal kepada penerima. Nah, sudah saya cantumkan di layar bahwa model diagramatik ini sudah saya cantumkan gambarnya. Yakni model Gardner menunjukkan bahwa seseorang mempersepsi suatu kejadian dan mengirimkan kepada suatu transmitter yang ada gilirannya mengirimkan sinyal kepada penerima atau receiver. Dalam transmisi tersebut, sinyal mungkin mengalami gangguan dan munculnya sebagai SSSA pada sasaran atau destination. Jadi itu singkatnya penjelasan dari gambar tersebut, bisa dilihat pada layar. Baik, selanjutnya ada model Berlow. Nah, model Berlow pada proses komunikasi satu arah. Nah, model Berlow ini adalah proses komunikasi satu arah yang terdiri dari 4 komponen, yaitu ada sumber, pesan, dan saluran, dan penerima. Masing-masing komponen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama faktor dari pengirim, yakni ada faktor keterampilan komunikasi. Nah, di sini keterampilan komunikasi ini sangat berpengaruh besar ya. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif, ya teman-teman. Baik, selanjutnya faktornya yaitu sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Nah, jadi itu beberapa faktor dari pengirim. Selanjutnya beberapa faktor dari pesan, yakni ada isi pesan, elemen pesan, perlakuan, struktur pesan, dan kode. Oke, selanjutnya dalam faktor media, yakni faktor-faktornya yakni mendengar, melihat, menyentuh, mencium, dan merasakan. Jadi itu faktor-faktor dalam media. Jadi yang terakhir faktor-faktor dalam penerima
atau receiver, yakni ada keterampilan komunikasi yang sudah saya jelaskan tadi, sikap-sikap, bagaimana sikap kita untuk menerima pesan atau informasi. Selanjutnya ada pengetahuan, dan yang terakhir ada budaya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke model Develer. Di dalam model ini merupakan model komunikasi massa yang menyisipkan perangkat media massa atau massa medium device dan perangkat umpan balik atau feedback device. Nah, sudah saya cantumkan pada layar contoh proses model Develer ya, yang di sini ada source, transmitter, channel, receiver, dan destination. Habis itu balik lagi di source, transmitter, channel, receiver, dan destination. Oke. Sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya ada model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1994 dalam buku The Mathematics of Communication. Model ini mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkannya menjadi suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran atau channel. Adapun beberapa elemen dalam komunikasi linear, yakni ada sumber, pesan, dan penerima atau receiver. Model ini atau model komunikasi linear ini berasumsi bahwa seseorang hanya dapat mengirim dan menerima pesan. Dan yang terakhir ada model interaksional dan model transaksional. Jadi kita jelaskan dulu model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954. Model interaksional ini merupakan komunikasi dua arah ya teman-teman, yakni pengirim kepada penerima, penerima kepada pengirim. Terus seperti itu, sehingga komunikasi ini dapat dibilang selalu berlangsung ya teman-teman, berputar. Baik, adapun satu elemen yang penting dalam model komunikasi interaksional ini, yakni adanya umpan balik atau feedback. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan model transaksional. Model transaksional dikembangkan oleh Bandlun pada tahun 1970. Proses atau model transaksional ini merupakan proses kooperatif, yaitu pengirim dan penerima sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap dampak dan aktivitas komunikasi, dan model ini juga berasumsi bahwa kita terus-menerus mengirim dan menerima pesan sehingga kita berurusan baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Baik, sekian model-model komunikasi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke materi komunikasi sebagai proses. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan atau tahapan dan konsekuensi serta berkaitan dengan satu sama lain. Secara ringkasnya, saya akan menjelaskan proses komunikasi ya teman-teman, yakni komunikator atau sender atau yang membuat pesan atau yang ingin mengirimkan pesan, yakni mengirimkan pesan melalui media, dan media menyalurkan atau menyampaikan pesan tersebut kepada komunikan atau si penerima pesan. Jadi itu yang secara ringkasnya proses komunikasi yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya, dalam proses komunikasi terdiri dari 4 komponen kunci, yakni ada komponen encoding, media transmisi, decoding, dan feedback atau umpan balik ya teman-teman.
Baik, itu saja pemaparan materi kita hari ini. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan, yakni kesimpulan dari pemaparan materi tadi, yakni komunikasi yang efektif adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi yang dibantu juga oleh model-model komunikasi menurut para ahli, dan telah terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan menjadi komunikator yang baik serta efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan model komunikasi yang pas dalam berkomunikasi. Jadi, itu yang dapat saya simpulkan. Selanjutnya, ada saran dari saya, yakni terutama untuk para pembaca atau pendengar, yakni model komunikasi yang tadi saya paparkan, yakni ingatlah, pilihlah model komunikasi yang kalian butuhkan sesuai kebutuhan kalian, karena hal itu menjadi poin yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Jadi itu yang dapat saya sarankan untuk kalian yang mendengar presentasi saya ini. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati kalian, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain hari dan lain kesempatan lagi ya teman-teman.